Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa apa belum? Belum. Berdoa dulu ya. Di tempat duduk siap doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Baik ya. Ya, tetap semangat ya. Meskipun pada kesempatan hari ini kita masih melaksanakan ibadah. Ibadah apa? Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan ya, sehingga nanti bisa selesai sampai dari apa Idul Fitri. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Arifo nama? Sakit Alfa. Si Alfa sakit. Si Ilham. Rian. Kalau nggak berangkat itu izin ya, jangan tidak izin. Tidaknya bisa nitip surat ke temennya atau mungkin bisa sekarang kan juga ada HP yang bisa lewat apa? HP bisa izin lewat grup juga bisa ya. Itu ya. Oke baik anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar yaitu mengenai mawas diri, yaitu bab 7 ya. 7 atau 8? Bab 8, 7 ya, benar ya. Bab 7 silakan bisa dibuka dulu, yaitu bab 7 tentang mawas diri. Mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalani kehidupan, mawas diri dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan. Di mana indikator yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang apa? Tentang malaikat, yaitu tentang apa? Ya, tentang malaikat dan tugasnya. Tentang menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Sebelumnya kalian sudah pernah dengar? Sudah pernah belajar tentang malaikat? Sudah pernah pastinya ya, ketika di SD mungkin. Ya. Masih ingat? Ada berapa malaikat yang perlu kita ketahui? 10 ya. Walaupun sebenarnya malaikat itu lebih dari 10. Banyak sekali. Tapi setidaknya yang kita pelajari, yang kita ketahui itu ada 10 malaikat yang tertuang dalam pembelajaran kita ya. 10 itu siapa saja nanti akan kita bahas bersama. Oke. Tapi sebelum kita mulai masuk kepada materi, aku akan mengajak kalian untuk bermain terlebih dahulu. Main tepuk-tepukan. Oke ya. Tepuk. Kalau Pak Guru bilang tepuk 1, kalian tepuknya 1 kali. Sambil bilang yes.
Tepuk 1, yes. Tepuk 2, iya betul. Tahu ya? Tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, ya. Paham? Kita coba ya. Oke, coba semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik. Berikut kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang malaikat dan tugas. Gimana malaikat? Perhatikan semuanya ke depan. Gimana pengertian dari malaikat itu sendiri, yaitu ciptaan makhluk yang diciptakan oleh Allah dari apa? Dari cahaya, yang tidak mempunyai nafsu dan tidak seperti kita punya nafsu, yang pikiran, keinginan ini itu dan lain sebagainya. Kalau malaikat tidak, ya, tidak berbapak dan tidak beribu kayak kita, ya. Tidak beranak, selalu tunduk dan patuh terhadap perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat. Oke, lanjut. Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari bahasa Arab, yaitu malak, yang berarti kekuatan. Terus kemudian iman kepada malaikat atau kita percaya akan adanya malaikat juga termasuk rukun iman, ya, yang kita sedang pelajari. Malaikat dan beserta tugasnya juga termasuk rukun iman, yaitu rukun iman yang keberapa? Kedua. Gimana? Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Iya sih. Nah, kembali ke ketiga. Yang kelima apa tadi? Keenam. Berarti rukun iman itu ada berapa? 6. Setidaknya yang perlu kita yakini dalam yang berarti meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahkan mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Tidak bisa kita melihat malaikat. Kita setiap hari diawasi oleh para malaikat. Merasa tidak kalian? Tidak merasa? Seharusnya merasa. Oh iya, yang berbeda gitu. Awas malaikat loro sing nyatut, ya. Harusnya mengawasi, harus merasakan. Biar apa? Biar ketika kita mau berbuat, mawas diri, hati dalam ketika mau bertindak maupun berkata-kata. Wedi bukan satu dengan malaikat, ya kan? Sama tugasnya mereka. Kok tidak ini ya? Berarti mulai hari ini ya kita harus mawas diri. Oh ya, emutan. Ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Lanjut. Oke. Tadi jawab sudah kita sampaikan bahasanya setidaknya ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu apa? Siapa? Malaikat Jibril. Di mana malaikat Jibril ini tugasnya yaitu apa?
tugasnya yaitu apa? Menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Pada para nabi dan para rasul. Selain itu, ternyata malaikat Jibril juga bertugas apa? Mengurus bala. Bala itu bala. Ya, bumi, banjir, ribut dan lain sebagainya. Yang terbatas, yang ada di aturan tapi tugas pokoknya itu apa tadi? Menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada para umat. Ya. Terus kemudian yang kedua, kira-kira siapa? Nah, yaitu malaikat yang kedua, yaitu malaikat Mikail. Di mana malaikat Mikail ini bertugas untuk ngapain? Membagikan rezeki kepada seluruh makhluk. Ingat kata-katanya. Seluruh makhluk, bukan hanya orang Islam saja, orang Kristen saja, orang agama yang lain saja, orang kafir pun diberi rezeki oleh Allah. Yang memberi siapa? Malaikat Mikail yang memberikan rezeki, yang membagikan rezeki. Semuanya, semua makhluk, bukan cuma manusia, tapi hewan juga diberi rezeki oleh Allah. Melalui siapa? Melalui malaikat Mikail. Ya, Masya Allah ya. Ya. Lanjut ya. Betapa maha sayangnya Allah. Ya. Kita semuanya diberi rezeki Allah. Semua makhluk. Terus kemudian yang ketiga yaitu ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya apa? Meniup sangka atau trompet. Trompetnya bunyinya gimana? Pret gitu. Tidak tahu ya. Tahu ya? Yang jelas apa? Bertugas meniup sangkakala. Di mana nanti pada saat tiba hari kiamat dan menjelang manusia dibangkitkan dari alam, trompet yang pertama dibunyikan sama malaikat Israfil. Iya juga ya, tidak tahu lah bagaimana bunyinya. Iya. Yang jelas trompet yang pertama dibunyikan, maka terjadilah apa? Bencana yang sangat besar sehingga menghancurkan semua alam ini. Alam loh ya, bukan hanya bumi, tapi alam semuanya. Ya, dia hancur semuanya, dimatikan semuanya oleh Allah. Mati kabeh, tidak ada yang kemudian nanti apa? Dibunyikan trompet kedua, dibangkitkan lagi oleh Allah dari alamku, hidup lagi. Hidupnya apakah seperti sekarang? Ya tentunya dibangkitkan dengan keadaannya masing-masing. Matikan ya, hidup lagi ya, seperti. Tapi kalau yang selama di dunia ini selalu berbuat dosa, ya mungkin bangkit kayak tarifane orang kaya. Tidak tahu, Allah ulang. Apa yang? Terus lanjut. Yang keempat yaitu malaikat Israel. Di mana malaikat Israel tugasnya apa? Mencabut nyawa atau ruh yang ada di dalam diri kita. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk mencabut nyawa para malaikat yang telah mencabut nyawanya sendiri. Karena itu dia mendapatkan julukan malaikat maut yang mengantarkan kematian. Sudahkah siap kita dijemput sama malaikat Israel? Siap tidak?
Kalau belum siap, apa yang perlu kita persiapkan berarti? Hah? Apa? Iman. Ya. Beriman bertakwa. Bentuknya apa? Beriman bertakwa. Ya beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakoni sholat, lakoni puasa, lakoni ngaji, belajar ilmu, sekolah sing temen. Nah, itu ya. Bentuk apa? Bentuk kita iman dan kita takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana untuk mempersiapkan diri kita untuk sewaktu-waktu dijemput ng malaikat di kan kita nggak tahu kapan dijemputnya ya. Berarti setiap waktu kita itu harus apa? Harus siap untuk dijemput. Ya. Bayar. Tidak. Dan kita dijemput dalam keadaan husnul khotimah ya, dalam keadaan baik. Ya. Amin. Berikutnya yang kelima yaitu malaikat munkar. Di mana malaikat munkar ini bertugas apa? Menanyakan amal perbuatan manusia di alam. Ada satu lagi malaikat yang menanyakan juga. Malaikat siapa? Munkar sama Nakir. Munkar sama Nakir bertugas menanyakan amal perbuatan manusia di alam. Setelah dijemput sama malaikat Israil, ya. Terus saya ini kubur ya, cabut nyawanya kan. Terus tidak, nyawa kita tidak berada di raga ini. Raga ini tidak ada kalau kamu jawab. Tidak ada gunanya lagi raga ini. Ternyata kubur. Nah, terus habis itu malaikat munkar sama nakir pertanyaan bagaimana? Man Rob siapa tuh? Wa nabiyuka siapa? Wah itu siap gue apa gue? Sekarang apa maksud lah? Man Rob siapa Tuhan itu jawabnya Allah. Bisa kayak gitu? Siapa Allah? Wa nabiyuka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab sama keciki, bisa enggak buat menjawab nanti di akhirat di jalan kubur? Bisa? Ya tidak bisa. Jangan salah. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, ngaji enggak. Ya. Kok kepengen jawab pertanyaannya malaikat munkar nakir? Dia ngimpi ya, tidak bisa. Mulut ini susah nanti bicara. Tidak sesuai dengan sekarang. Kita berada di sini kan ngomong apa baik bisa. Dan ngomong tomboni pun bisa. Tapi nanti kalau jalanku bertanya sama malaikat munkar nakir, tidak bisa kita berkata apa-apa tidak bisa. Mulut akan kalau mulut kita itu selama hidup di dunia selalu digunakan untuk mengagungkan Allah, mengucapkan lafaz-lafaz Allah, asmaul husna, istighfar, terus tahlil, terbiasa mulut ini, maka otomatis mulut akan menjadi orang angel. Tapi kalau selama hidup di dunia mulutnya tidak pernah digunakan untuk itu, baca Al-Quran, angel, balas meninggal, ya kan? Ada di sini? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak salah? Nggak, ya sini. Oh iya, namanya rajin tak? Rajin. Mudamu. Ya. Nggak bisa jawab itu ditanya. Ya. Wadah bisit takon mana nang malaikat, wis weruh malaikat tetep wis wadah bisit. Ya, tapi kalau orang yang beriman, mulutnya terbiasa untuk melafazkan lafaz-lafaz Allah, ya, mengagungkan Allah, santai ya. Tidak ada rasa takut menjawab secara enteng, ya.
Ya mudah-mudahan kita bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Berikutnya yaitu yang ke berapa? 7, malaikat raqib. Raqib atid. Ini bertugas apa? Mencatat segala ucapan dan perbuatan baik manusia. Raqib. Al-atid mencatat segala ucapan dan semua perbuatan jahat manusia atau perbuatan yang buruk. Ucapan ataupun perbuatan sing buruk atau yang jahat, perbuatan jahat. Itu raqib yang mencatat amal baik. Kita harus ingat nih, kami kanan ki selalu mengawasi ki. Jangan kira ini ada kisah ya, cerita. Suatu hari, mungkin ini sudah pernah dengar ada seorang murid, ada 3 murid ya, diperintahkan oleh gurunya untuk apa? Untuk menyembelih apa? Ayam. Menyembelih ayam. Iki uji ya gurunya. Wis jajar kok siki ayam ki sembelih. Ono nang ndi bae, golek tempat sing paling aman, aja ngasih anak sing ngerti. Aja ngasih anak sing ngerti. Terus habis itu tiga murid ini oke, siap, gampang ngira nyong tayeng gitu ya. Berangkat, wis. Murid yang satu ya, ini katakanlah murid A, B, C ya. Murid yang A berangkat, murid Lampung. Dia mendapatkan sebuah tempat di sana di hutan ya, pepohonan tanpa pohon lah yang demikian ya. Dia merasa di sana aman, tidak ada orang satu pun yang melihat, tidak ada. Dia merasa tidak ada yang melihat dirinya. Untuk apa? Untuk bisa melaksanakan tugasnya dari gurunya tadi ya. Untuk melaksanakan tugasnya tadi, yaitu apa? Nyembelih. Wah, aman dia ya. Habis itu dia langsung sembelih. Beres tugasnya. Yes. Aman. Oke. Kemudian murid yang kedua, murid yang B, cari tempat mandi ya, aman. Kemudian dia itu mendapatkan ada bangunan kosong. Wah, kayak itu orang kampung sing tahu. Wah, ini mari ini. Mana berdiri. Aman dia pasti. Ya. Masuk ke situ, kemudian murid tadi nyembelih. Aman, beres. Terus kemudian murid yang ketiga, yang C ini. Ke hutan, kebun. Dia merasa aman. Mari bangunan sing kosong, mari jero kamar, dewekan kan padahal tutup kabeh jendela pintune. Mateni lampu iki. Betul dia. Habis itu wah, tidak aman juga. Cari di mana-manapun merasa tidak nyaman, dia merasa bahwasanya ada yang melihat. Yaitu siapa? Malaikatnya Allah. Malaikat siapa? Raqib jamaah. Dia tidak bisa melaksanakan tugasnya. Dengan hati yang kaya, yang takut, terus kemudian agak gimana bingung dia. Di sisi lain diperintah oleh gurunya untuk menyembelih. Di sisi lain dia merasa tidak ada tempat yang aman untuk melakukan ini. Kita selalu diawasi sama malaikatnya Allah. Kan perintahnya gurunya jangan sampai ada yang tak tahu, tapi malaikatnya Allah tahu kita melakukan apapun dimanapun, walaupun tidak ada siapa. Habis itu apa? Ketika murid ini menghadap gurunya, tanya sama guru, kamu gimana? Sudah beres, saya kembali. Mantap. Yang kedua, kamu gimana? Yang ketiga, kenapa kamu belum melaksanakan tugasnya saya? Kemudian muridnya tersebut menjelaskan,
Iya. Mohon maaf saya tidak bisa melaksanakan tugas tersebut karena saya tidak bisa merasa nyaman dimanapun berada. Saya merasa ada yang selalu mengawasi saya untuk bisa melakukan ini. Merasa tidak bebas. Ya. Karena apa? Karena ada malaikat Allah yang selalu mengawasi. Kamu lulus. Ya, ternyata murid yang ketiga ini yang tidak nyembelih malah yang lulus, lolos dari ujian tak. Murid yang dua konsinal maning, poesi masih apa? Masih lalai. Orang kemutan karena malaikat sih selalu mengawal. Lulus. Meningkat derajat ilmu. Oke, ya, lanjut ya. Itu tadi kilas. Nomor 9 dan 10 yaitu ada malaikat Malik, di mana malaikat Malik ini bertugas menjaga neraka. Siap-siap. Nek kepengen ketemu malaikat Malik, ya siap-siap ning dunia ora usah tau ibadah. Siapa kepengen ketemu malaikat Malik? Angkat tangan. Nah ya, alhamdulillah. Berarti kudu sedap ibadah ya. Nek kepengen ketemu ora usah ibadah ya. Terus kemudian yang kedua, yang terakhir ada malaikat Ridwan, di mana malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Siapa yang ingin ketemu malaikat surga? Malaikat Ridwan sih. Malaikat Ridwan, angkat tangan. Oke, alhamdulillah, pin KB ya. Mudah-mudahan ahli keluarga KB. Amin. Syaratnya priwe? Ibadah dan melakukan perintah Gusti ya. Ya. Ini yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Nanti akan disambut orang yang masuk surga oleh malaikat Ridwan. Sambut nama pintu. Ya, kapan nikmatnya? Ayah nih, aku belum tahu soal ya. Mau siapa kok belum tahu ya kan namanya. Kamu juga belum pernah. Mudah-mudahan ya. Oke, itu tadi 10 malaikat dan tugasnya. Untuk itu apa? Kita harus mawas diri dalam menjalani hidup ini. Jangan sampai kita terlena atau teledor. Nanti teledor kayak tadi yang murid tadi diuji sama gurunya penyembelih. Dia merasa aman, tidak ada yang mengawal, padahal sedang mendapatkan ujian. Yang mutan ora ana malaikat yang selalu wah, ternyata yang dua gagal, tidak loh. Ya, yang satu lolos. Ya, karena dia imannya berarti sudah baik. Emutan terus karena malaikat siapa? Rokib sama Atik yang selalu mengawasi dirinya ketika dia melakukan segala sesuatu. Oke, itu 10 malaikat beserta tugasnya yang perlu kita imani, kita ketahui, dan tentunya perlu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita lupa dengan malaikat-malaikat ya. Oke ya. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, setelah ini akan berbagikan tugas kelompok ya. Kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 anak. Kemudian nanti kalian presentasikan tidak semuanya. Nanti Pak Guru akan tunjuk. Makanya semua kelompok harus siap. Kelompok siapa yang akan maju untuk mempresentasikan. Paham? Oke. Tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian coba nanti membuat poster di kertas ini sama kelompok kalian ya, dimana yang isinya adalah 10 nama malaikat beserta tugas ya. Bisa dipahami? Kemudian nanti
dipresentasikan ke waktunya tidak banyak. Setelah dulu kasih waktu 10 menit cukup ya? Cukup ya? Ya, dicukupkan semaksimal mungkin ya. Coba. Coba yang nanti kalau kurang nanti kita tambah lagi. Silakan kursinya bisa dibalik belakangnya. Diangkat jaga berisik. Sudah dapat pertanyaan semuanya? Kalau kalian bingung, Pak Guru akan memberikan contoh seperti apa posternya biar nanti kalian bisa gambaran. Nah, seperti ini contohnya ya. Malaikat dan tugasnya. Bisa kalian kotak atau bundar atau ya, bisa dipahami? Ya. Atau seperti ini sebelumnya sama ini malaikatnya ya. Seperti ini juga boleh, ini juga boleh ya, bisa dipahami? Oke, silakan kita sini jangan tolong kalian. Bulat boleh, boleh ya. Bulat, kotak-kotak, lonjong-lonjong boleh. Atau mau ada gambar-gambar boleh. Ada yang punya pensil mungkin ini dua. Yang punya pensil dua. Ada pensil dua. Nah itu. Ini pensil mau.